Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, serta seluruh jamaah yang sempat hadir, alhamdulillah, tentu malam hari ini adalah malam yang bahagia bagi kita semua, karena malam hari ini insyaallah sudah masuk 1 Ramadan, walaupun belum resmi betul, tapi sebagian sudah mengumumkan melihat hilal. Jadi serentak dimulai. Sebagai seorang muslim, tentu ini adalah waktu yang selalu dinanti. Tetapi ada hal yang perlu diingatkan agar kegembiraan itu menjadi sesuatu yang betul-betul bernilai gembira secara fisik dan mental. Gembira secara dunia dan lebih-lebih gembira secara akhirat. Gembira secara pribadi maupun gembira secara keluarga dan masyarakat. Sudah sering kita mendengar ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi puasa itu adalah nikmat, bukan sesuatu yang sebagian orang membayangkan bahwa puasa itu adalah beban. Apa bedanya nikmat dengan beban? Kalau beban, orang akan mengerjakannya paling maksimalnya sesuai dengan beban itu. Itu namanya beban. Kalau kita disuruh mengangkat beras 50 kilo, bebannya 50 kilo. Maksimalnya yang kita bisa angkat hanya 50 kilo karena bebannya 50 kilo. Bahkan sebagiannya dia akan mundur. Diangkat 10 kilo, 20 kilo. Dan kalau itu beban, maka dia akan selalu mencari celah agar beban itu hilang. Ya, beban itu hilang. Kalau kita disuruh dan kita merasakan itu beban, kita maunya beban itu cepat selesai. Kalau bisa
lari dari beban, sembunyi seperti santri. Kalau dia masuk pondok karena beban santrinya, apalagi kalau menjadi beban orang tuanya, maka dia akan cari jalan supaya hilang bebannya. Tapi kalau itu nikmat, maka berbanding terbalik. Dia akan mengerjakannya paling minimalnya sesuai dengan beban tadi. Itu paling minimal. Maksimalnya tidak terbatas. Jadi kalau dia disuruh mengangkat misalnya tadi beras 50 kilo itu minimal. Tapi kalau dia merasa itu nikmat, maka dia angkat 100 kilo, 200 kilo sampai tidak terbatas. Karena itu adalah nikmat. Ya. Makanya kalau puasa itu nikmat, maka dia akan mengerjakan puasa itu bukan sekedar puasanya. Ada bacaan Qur'annya, ada tarwihnya, ada sedekahnya, ada segala macam ibadah di dalam. Dia akan tambahi. Kenapa? Karena dia merasa nikmat. Kalau kita punya mobil satu nikmat, mau ditambahin 2 enggak? Mau kan? Tapi kalau mobil itu dirasa beban, lama-lama itu mobil dijual. Ya. Kalau kita punya istri dirasa beban, lama-lama dicerai. Tapi kalau istri itu dianggap nikmat, anak itu dianggap nikmat, selalu mau ditambah. Tapi tidak akan dibuang. Kenapa? Karena itu nikmat, menambah nikmat. Jadi kalau puasa itu nikmat, bukan orang puasa saja. Dia akan isi dengan berbagai macam nikmat yang lain. Makanya ayat puasa itu dimulai dengan kalimat nikmat, bukan kalimat beban. Tidak dikatakan wahai orang-orang mukmin, tidak boleh kamu makan, minum sampai ini, begini tidak boleh. Tapi dimulai dengan kalimat nikmat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena kalau kalian puasa, pasti kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa itu nikmat, bukan beban. Karena seandainya takwa itu beban, orang-orang yang bertakwa dari dahulu pasti semua lari dari takwa. Tapi mereka diuji dengan ujian yang berat, semakin naik takwanya. Karena dia merasa bahwa takwa itu adalah nikmat. Belajar itu nikmat. Makanya biar susah, biar bawasir tetap belajar. Kenapa? Karena belajar itu dianggap nikmat. Tapi kalau dianggap beban, dia akan lari. Yang kedua, jamaah sekalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu jalan takwanya semua umat. Dari dahulu sampai kita sebagai umat yang terakhir. Maka tidak mungkin kalian ini menjadi orang yang takwa tanpa berpuasa. Tidak mungkin jadi orang takwa tanpa puasa. Karena orang-orang dulu yang bertakwa, mereka sampai pada derajat takwa melalui puasa. Jadi kalau kita orang mukmin mau bertakwa seperti umat terdahulu, maka berpuasalah.
bahkan diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Pasti kalian menjadi orang yang takwa. Kalimat takwa adalah kalimat yang sering kita dengar. Saking seringnya didengar, ya maka kadang hanya berlalu begitu saja. Padahal orang-orang dahulu kalimat takwa itu adalah kalimat yang begitu menarik dan begitu mengesankan. Jadi kalau orang-orang dahulu melakukan suatu amalan, ditegur, ya fulan, ittaqillah. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Maka dia akan, kalau amalan itu amalan yang jelek, maka dia akan berhenti melakukannya. Dengan kalimat itu saja. Kalau ada laki-laki memukul istrinya, cukup nasihatnya, ya fulan, ittaqillah fi zawjik atau fi zawjatik. Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah pada istrimu. Karena engkau adalah orang mukmin, bertakwa kepada Allah. Memukul itu bukan lambang takwa. Tapi lambang takwa adalah kasih sayang. Lambang takwa adalah menasehati, bukan memukul. Lambang takwa adalah menyebarkan kebaikan, bukan permusuhan. Tapi sekarang orang kalau dikatakan disuruh bertakwa, dia balik. Kamu sudah bertakwa, kenapa kamu ngajari saya takwa? Ya, karena kalimat itu sudah kehilangan makna dan isi. Yang banyak didengar hanya ya lafadznya saja. Ya, makanya puasa itu dipastikan kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, menjadikan orang yang melakukannya pasti bertakwa. Berarti kalau kita keluar dari Ramadan tidak bertakwa, berarti puasa kita yang kurang baik dan kurang benar. Karena itu sudah dibuktikan dari dahulu. Ya, bukan ya sekarang saja. Nah, jadi jamaah sekalian, ya puasa itu adalah nikmat. Bukan nikmat sebagaimana yang kita bayangkan sekarang, nikmat nasi kotak, nikmat jalan kote, atau yang lain-lainnya. Tapi itu bagian dari nikmat. Tapi nikmat yang paling puncak adalah nikmat rohani. Ya, nikmat rohani. Karena itulah yang akan kembali kepada Allah. Iya, jasad kita ini tidak akan kembali. Yang kembali adalah rohani kita. Walaupun nanti manusia dibangkitkan kembali dengan jasmaninya. Ya, jadi puasa itu adalah perjalanan rohani. Bukan semata-mata perjalanan fisik. Karena itu kadang orang kalau mau dioperasi disuruh puasa juga.
Tapi tidak akan menjadi takwa kalau hanya puasa karena mau dioperasi, atau puasa karena mau menurunkan berat badan. Ya, tapi menjadi takwa ya kalau puasa itu dilakukan demi takarrub kepada Allah. Ya. Karena itu untuk menjaga puasa, sedikit tambahan saja. Ada beberapa hal yang perlu dijaga. Yang pertama, karena puasa bulan Ramadan itu puasa wajib, ya maka hendaknya yang paling dijaga itu hal-hal yang wajib. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma taraktu alayhi." Tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang saya wajibkan. Ya, dengan amalan yang saya wajibkan. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi adalah amalan yang wajib. Ya, maka hendaknya orang yang puasa yang paling dijaga dulu adalah kewajibannya. Yang paling pokok setelah syahadat adalah salat 5 waktu. Ya, itu yang paling dijaga. Kalau di luar Ramadan dijaga, di bulan Ramadan lebih dijaga lagi. Tapi kan kebanyakan manusia kalau Ramadan yang terbayang itu sholat tarawih. Ya bukan dianggap rendah, sama sekali tidak. Tapi jarang orang membayangkan bahwa Ramadan itu sholat wajib yang lebih ramai. Kenapa harusnya sholat wajib yang lebih ramai, khususnya bagi laki-laki? Karena itu wajib. Sholat tarawih itu sunnah, yaitu nikmat tambahan dari sholat wajib. Ya, makanya kalau orang meninggal nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba dari amalnya adalah salatnya. Salat apa yang dimaksud? Salat wajib. Bukan salat tarawih. Bukan salat sunnah, tapi salat wajib. Kalau salat wajibnya banyak kurangnya, baru dicari salat sunnahnya untuk menutupi kekurangan salat wajibnya. Jangan dibalik. Rajin tarawih tapi malas, atau kadang tidak datang, atau kadang dia tidak kerjakan salat wajib. Itu yang perlu diperbaiki. Menjaga puasa dengan menjaga yang paling pokok hal-hal yang wajib. Jangan hal-hal yang tambahan. Sebagaimana kalau kita punya kewajiban, ada punya pekerjaan yang wajib. Kalau misalnya dia PNS, ada jam kerjanya. Ya, jangan dia kerja yang lain sebelum pekerjaan pokoknya dia kerjakan. Jam 10 sudah keluyuran. Nanti ditanya sama bosnya di mana semula. Dia tidak akan tanya dan tidak diperiksa jam selain di luar jam kerjanya, karena itu yang wajib.
Iya, jadi itu jamaah sekalian. Yang kedua ya, tambahan saja, eh, ya Ramadan juga adalah amalan yang bisa menjadikan manusia itu lebih akrab, lebih bersama dengan keluarganya dibandingkan dengan di luar Ramadan. Minimal bersama dengan keluarganya ketika dia makan sahur dan berbuka. Ya, karena itu momen yang bagus untuk berkumpul. Jadi berkumpul untuk ibadah, bukan berkumpul untuk rekreasi, tapi berkumpul untuk ibadah. Sehingga ya keluarga itu satu hati, ibadah kepada Allah, satu ibadah puasa dengan seluruh ibadah yang mengiringinya. Sehingga kalau sebelumnya hati mereka itu terpecah-pecah karena kesibukannya, ya maka hendaknya seorang muslim mengatur sebagian waktunya agar bisa bersama dengan keluarganya di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa bersama, kapan lagi bersama? Ya, ada yang memasak, ibu, ada yang menyiapkan makanan. Itu kan indah dan nikmat. Ya, makanya jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Sibuk nonton yang serial bersambung, akhirnya keluarganya dia lupa. Padahal perempuan kalau menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, dia dapat pahala. Ya. Kemudian terakhir jamaah sekalian, ya Ramadan ya juga membina masyarakat. Karena biasanya kalau Ramadan masyarakat itu lebih banyak berkumpul dan lebih banyak bertemu, baik sholat berjamaah, apalagi sholat tarawih. Jadi kalau sebelumnya jarang ketemu, jarang waktu untuk bersama, ya alhamdulillah dengan datangnya bulan Ramadan bisa lebih banyak berjumpa dan ketemu. Itu kan suasana yang bisa membangun hubungan emosional yang bagus. Ya, bukankah Rasulullah SAW dan para sahabatnya banyak menyelesaikan masalah dan banyak mengurangi masalah-masalah yang timbul karena seringnya bertemu. Apalagi ketemu dalam suasana ibadah kepada Allah. Itu nikmat. Kalau orang di luar ketemu karena urusan bisnis, selesai bisnisnya ya selesai. Tapi kalau ibadah itu hubungan yang bisa membawa kita baik di dunia dan nanti baik juga ya di akhirat. Ya makanya sebelum masuk Ramadan ya hendaknya diperbaiki hubungan agar ya baik ketemunya di masjid. Dan sampai masuk Ramadan ada orang tidak mau masuk ke masjid. Kenapa? Karena ada tetangganya masuk juga di masjid. Itu kan kurang bagus. Jadi sebelum Ramadan, apalagi sudah masuk Ramadan, ya hendaknya kita memperbaiki hubungan dengan ya sesama masyarakat, tetangga kita khususnya. Kalau ada hal-hal yang kurang baik,
yang hendaknya diperbaiki. Jangan menunggu nanti hari raya baru saling maaf-maafan. Harusnya sebelumnya, supaya kita bisa ibadah dengan tenang, puasa dengan tenang. Kan dah enak kalau kita tarawih ada masalah dengan tetangga. Ya, kita lagi baca Quran dipanggil polisi. Kan dah enak. Apalagi diposting, tetanggaku begini dan seterusnya. Ya itu hal-hal ya, beberapa hal kita mengingatkan saja. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini adalah nikmat yang sangat besar bagi kita dan kita bisa merasakan nikmat itu dari awal sampai akhir, bukan di awal saja tapi dari awal sampai akhir, dan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Aku ma tasma'un, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.